Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mem Fevi ya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai narrative text. Yuk, kita belajar. Oke, kita lanjut materi kita masih di teks ya. Nah, hari ini kita belajar mengenai narrative text. Nah, what is narrative text? Nah, apa sih yang dimaksud dengan narrative text? Nah, narrative text is a story with complication or problematic events, and it tries to find the resolution to solve the problem. Jadi, yang namanya teks naratif itu adalah a story, sebuah cerita with complication, dengan masalah atau problematik ya. Dan it tries, dan dia juga mencoba to find, untuk menemukan resolution, pemecahan, to solve, untuk memecahkan masalah. Jadi dia juga mencari solusi untuk memecahkan masalah. Ya. Nah, itu yang namanya teks naratif. Nah, lanjutnya, what the communicative purpose of narrative text? Nah, apa sih tujuan dari naratif teks ini? Nah, to amuse or to entertain the reader or listener with a story. Jadi, to amuse, untuk menghibur. Nah, to amuse or entertain ini sama. Ya, untuk menghibur the reader, pembaca, or listener, atau juga pendengar, with a story, dengan sebuah cerita. Jadi tujuannya itu hanya untuk menghibur, ya, menghibur pembaca atau juga pendengar. Bisa dipahami kan? Nah, selanjutnya kita lanjut. Nah, generic structure-nya apa sih generic structure-nya? Nah, generic structure itu kan susunan pada yang terdapat pada narrative text. Nah, untuk generic structure-nya itu dia ini ada orientation. Nah, orientation. Terus ada juga dia complication. Nah, lanjutnya dia ada resolution, dan juga yang terakhir itu ada reorientation. Nah, sekarang kita lihat dulu yang orientation ya. Nah, apa sih orientation? Nah, orientation itu sets the screen. Ya. Nah, jadi dia itu mengatur adegan. Ya. Set the scene. Where and when. Nah, di mana, and when, dan kapan the story happen. Nah, cerita itu terjadi. And introduce the participants, dan memperkenalkan pemerannya, ya, of the story. Nah, pemeran dari cerita tersebut, ya. Nah, who, siapa, and what is involved in the story, dan apa yang terlibat di dalam cerita tersebut. Ya, nah itu orientation. Nah, orientation itu biasanya letaknya di paragraf awal, ya, karena dia di situ memperkenalkan tokoh-tokohnya, tempat kejadiannya di mana, gitu ya. Nah, lanjutnya itu adalah complication. Nah, complication itu tells the beginning of the problems. Ya. Nah, di sini dia menceritakan awal mula dari problemnya, masalahnya muncul itu. Nah, which lead to the crisis. Nah, sampai dia nanti pada puncaknya, pada klimaksnya of the main participant. Nah, dari pemain utamanya. Ya. Jadi, complication ini biasa letaknya itu ada di bawah dari paragraf berikutnya dari orientation, ya. Nah, bisa paragraf keduanya.
ya. Nah, lanjutnya ada resolution. Nah, ada resolusinya. Nah, masalahnya sih sini mulai akan diselesaikan. Nah, di sini pada resolution the problem, nah, the crisisnya ini, masalahnya tadi yang di puncak masalahnya itu, nah, di resolve, bisa diselesaikan, ya, either in a happy ending or in the sad ending. Jadi masalah tadi bisa diselesaikan baik dengan akhir bahagia ataupun juga dengan akhir cerita yang sedih, ya. Nah, itu letaknya paragraf setelah dari complication. Paham kan? Nah, yang terakhir pada paragraf penutup, ya, paragraf akhir itu ada reorientation. Nah, reorientation itu the closing remark to the story. Nah, ini pada reorientation ini itu adalah penutup cerita. Nah, penutup dari cerita yang biasanya itu terdiri dari a moral lesson. Nah, ada pelajaran moralnya, ya. Ada advice, ada nasihat, or teaching from the writer, atau juga pembelajaran dari penulis, ya. Nah, jadi untuk generic structure-nya itu ada 4, ya. Pertama, untuk pembuka perkenalan itu orientation. Selanjutnya ada complication. Nah, complication itu permasalahan, muncul permasalahan. Nah, setelah muncul permasalahan dilanjutkan dengan resolution. Nah, ada penyelesaian masalahnya. Dan yang terakhir itu penutupnya reorientation. Ya. Nah, bisa dipahami kan? Nah, selanjutnya kita masuk pada language feature. Pada language feature di sini, nah, karena dia di sini naratif, ya, naratif teks itu masih menggunakan tensesnya dalam bentuk past tense. Ya, jadi dia menggunakan past verb, kata kerja kedua. Ya. Nah, di sini ada contohnya dia menggunakan kill, ada drunk, etc. Ya. Dia menggunakan past tense. Terus ada adverb of time. Nah, keterangan waktunya di sini dia menggunakan keterangan waktu yang lampau. Ya. Nah, di sini ada once upon a time. Nah, ada juga dia pakai one day. Ya, dia menggunakan keterangan lampau. Lanjutnya ada time conjunction. Nah, kata sambungnya di sini dia menggunakan ada when, menggunakan then, ada juga ada suddenly, etc. Ya. Terus ada specific character. Nah, kalau misalnya narrative text, dia karakternya itu spesifik. Jadi dia tidak secara umum gitu. Ya, misalnya dia ngambil tokohnya di sini, misalnya dia ngambil Cinderella. Jadi yang dikembangkannya di sini ini karakter dari Cinderellanya itu. Ya. Begitu juga di sini ada Snow White-nya, Alibaba. Jadi untuk karakternya dia spesifik. Nah, lanjutnya dia menggunakan action verb. Nah, masih ingat kan yang namanya action verb? Iya, verb atau kata kerja yang real dia di sini. Kata kerjanya itu kita bisa lihat, ya. Kalau misalnya di sini, nah di sini dia kata kerjanya bisa pakainya kill, nah membunuh dia. Duck, dia menggali, atau juga ada pakai walk di sini dia berjalan. Jadi kata kerja yang kita bisa lihat dia secara real, dia itu sedang bekerja gitu, dia ngerjakan gitu. Nah, itu namanya action verb, ya. Nah, selanjutnya dia juga menggunakan direct speech. Nah, direct speech itu iya kalimat langsung. Nah, ya, dia menggunakan kalimat langsung. Nah, di sini it is to make the story lively. Jadi, dengan menggunakan kalimat langsung ini ceritanya bisa menjadi lebih hidup.
ya. Nah, contohnya di sini ada Snow White said. Nah, Snow White berkata. Nah, dia menggunakan tanda petik. Nah, karena ciri-ciri dari kalimat langsung itu dia menggunakan tanda petik, ya. Nah, Snow White said, "My name is Snow White." Nah, seperti itu. Ya. Nah, untuk direct speech-nya, untuk kalimat langsungnya yang digunakan itu dalam bentuk present tense, ya. Nah, terus bisa dipahami kan ya? Nah, selanjutnya kita masuk type of narrative text. Nah, jenis-jenis naratif teks. Nah, untuk jenis naratif teks ini banyak nih ya. Ini naratif ini banyak ya. Nah, di sini bisa dalam personal experience. Cerita yang merupakan suatu pengalaman pribadi, bisa. Ya. Biasanya itu cerpen ya. Cerpen gitu nih. Ya. Nah, fairy story. Nah, cerita-cerita yang bersifat fantasi penuh dengan keajaiban. Yang biasanya fairy story itu biasa ada peri-peri itu kan. Nah, itu cerita-cerita fiksi itu kan. Cerita-cerita fantasi. Nah, ada juga dia fable. Nah, fable itu cerita tentang binatang yang biasa digambarkan berperilaku sebagai manusia. Nah, itu fable, cerita-cerita binatang. Nah, lanjutnya ada folklore atau juga folktale. Nah, itu cerita rakyat. Lanjutnya ada legend. Legend itu legenda. Ya, legenda rakyat, ya. Nah, ada mitos. Nah, ada juga dia dalam bentuk romance. Nah, romance itu kan cerita-cerita cinta. Nah, bisa juga di dalam bentuk mistis, ya. Jadi untuk yang tipe maksudnya itu jenis-jenis naratif teks ini banyak, ya. Nah, untuk berikutnya di sini ada contoh teks. Nah, di sini ada Ibu berikan di sini contoh teks fable. Ya, dalam bentuk fable, yang tadi itu cerita-cerita dalam cerita-cerita binatang, tapi dia berperilaku sebagai manusia, ya, seperti manusia. Ini ada bentuk fable, ada juga Ibu kasih di sini mitos, myth, ya. Nah, juga ada legend di sini, ada legenda. Nah, terus ada folklore, folktale, cerita rakyat. Nah, juga ada Ibu saya kasihkan di sini, Ibu tampilkan. Di sini ada fairy tales, cerita dongeng, ya. Nah, yang terakhir di sini ada Ibu kasih contoh juga love story atau romance, ya, cerita cinta. Nah, demikianlah materi kita hari ini mengenai narrative text. Semoga kalian paham, ya. Nah, di masa pandemi ini kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, ya. Makan dan minum yang sehat, ya. Dan jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman. Bye. Assalamualaikum.